Tiba-tiba sang dewa menyadari sesuatu. Tempat yang dipilihnya untuk Hiraku tinggali ternyata adalah hutan kematian, wilayah berbahaya yang dipenuhi monster. Menempatkan orang biasa di tempat seperti itu untuk bertani bukankah sama saja seperti sebuah hukuman? Menyadari kesalahannya, sang dewa hanya bisa berharap Hiraku hidup dengan baik di sana. Namun, tanpa disadarinya, kehidupan baru Hiraku justru jauh lebih baik dari yang dibayangkan siapapun. Tak terasa, musim dingin pun tiba. Pegunungan di kejauhan telah tertutup salju, sehingga Hiraku harus mencari cara untuk menghangatkan diri. Awalnya ia berniat membuat mantel dari kulit kelinci bertanduk, tetapi baunya terlalu menyengat. Selain itu, ia juga harus menimbun kayu bakar dan persediaan makanan untuk menghadapi musim dingin. Namun saat ia sedang sibuk bersiap, para serigala iblis membawa seorang asisten yang sangat membantu. Seekor monster laba-laba dengan keahlian merajut yang luar biasa. Wow, kain ini luar biasa bagus. Sapu tangan kah? Bahkan ada bordirnya juga. Hebat sekali. Terima kasih, ucap Hiraku. Sebagai balas budi, Hiraku memberi monster laba-laba itu sekeranjang kentang dan membiarkannya tinggal di dekat rumah. Sebagai gantinya, laba-laba tersebut tidak hanya membuatkan mantel, tetapi juga selimut dan tirai penahan angin. Karena penampilannya mirip kepiting berbulu, Hiraku memberinya nama Zabuton. Meski tempat itu kini jauh lebih ramai, setelah sekian lama tidak berinteraksi dengan manusia, terkadang ia tetap merasa kesepian. Musim dingin berlalu dan musim semi pun datang. Musim kawin para hewan telah tiba. Serigala iblis mulai membawa pasangannya. Bahkan Zabuton juga muncul bersama anaknya. Melihat itu semua, Hiraku tidak bisa menahan rasa iri. Saat ia mulai berpikir bahwa dirinya mungkin akan melajang seumur hidup, Zabuton tiba-tiba membunyikan tanda bahaya. Dipandu oleh para serigala iblis, Hiraku pun menemukan seorang gadis berambut putih di dalam hutan. Tubuh gadis itu dipenuhi jaring laba-laba. Tampaknya ia telah menerima sambutan khusus dari para serigala dan Zabuton. Mendengar gadis itu meminta tolong, Hiraku segera menghampiri dan menyelimutinya dengan pakaian. Namun siapa sangka, gadis itu tiba-tiba menggigit lehernya. Anehnya, setelah gigitan itu, gadis yang semula bertubuh mungil seketika berubah menjadi wanita dewasa. Namun karena telah melukai Hiraku, salah satu serigala iblis langsung menyerangnya. Sebelum Hiraku sempat menghentikannya, gadis itu sudah kembali ke wujud mungilnya. Setelah semuanya tenang, gadis tersebut menjelaskan bahwa namanya Rurushi, seorang vampir. Ia terpaksa melarikan diri ke hutan setelah berselisih dengan para bangsawan saat meneliti tanaman obat. Tindakan menggigit tadi juga bukan tanpa alasan, karena ia membutuhkan darah untuk memulihkan tenaganya. Mendengar penjelasan itu, Hiraku tidak marah. Ia bahkan mempersilahkan Rurushi menghisap darahnya lagi. Berkat tubuh kuat yang diberikan dewa, kehilangan sedikit darah bukan masalah baginya. Namun setelah selesai, Hiraku merasa ada yang aneh. Setelah berpikir sejenak, ia meminta Rurushi untuk menghisap darahnya sedikit lagi. Benar saja, gadis itu kembali berubah menjadi wanita dewasa. Saat itu Hiraku mulai mengajaknya berkeliling melihat ladang pertaniannya. Seiring waktu, keduanya semakin mengenal satu sama lain, dan hubungan mereka berkembang dengan cepat. Ketika merasa waktunya sudah tepat, Hiraku pun mengungkapkan perasaannya. Ia berharap Rurushi dapat terus tinggal bersamanya, karena hidup sendirian terasa sangat sepi. Namun ucapan yang terdengar seperti pernyataan cinta itu membuat Rurushi salah paham. Menurutnya mereka baru saling mengenal. "Kamu melamarku?" tanya Rurushi. "Melamar?" jawab Hiraku polos. "Bukannya kamu tadi memintaku hidup bersama?" "Ya karena hidup sendiri itu sepi. Akan lebih menyenangkan jika kita hidup bersama," lanjut Hiraku. Namun Hiraku bukan tipe orang bertele-tele. Menyadari kesalahpahaman itu, ia justru langsung memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk benar-benar melamar Rurushi. Dengan penuh kesungguhan, ia berjanji akan menjadi suami yang baik dan selalu menjaganya di masa depan. Tak disangka Rurushi menerimanya. Saking senangnya Hiraku memeluknya, walau terlihat lebih seperti menyerang.